A25 Anaya kabur. Aaron tengah kebingungan harus bagaimana mau pulang ke rumah menemui Anaya, dia masih marah sama Anaya. Terus ini gimana? Tanya Aaron kebingungan. Lo pulang aja, lo kan ada istri, kenapa jadi bingung? Ucap Billy. Tapi gue masih marah sama dia, ucap Aaron yang sudah mulai lemah. Kalau lo gak mau pulang lo tanggung aja sendiri, ucap Billy. Ya udah deh, tolong anterin gue pulang, ucap Aaron dengan lirih dan pingsan. Lo kenapa? Ucap Billy yang mulai panik melihat keadaan Aaron yang pingsan. Gak apa-apa bos, cuma pingsan, tolong segera ajak bos ketemu sama istrinya sebelum obatnya bereaksi lagi, ucap dokter itu. Baiklah kalau begitu, ucap Billy. Billy langsung mengangkat Aaron dan dibantu oleh anak buah Aaron menuju ke mobil Aaron. Billy langsung menjalankan mobil Aaron saat Aaron sudah masuk ke dalam mobil. Billy menuju ke rumah Aaron dengan kecepatan tinggi, ia takut saat masih di jalan obat itu akan bereaksi lagi. Di tempat lain Sinta tengah kesal karena rencananya gagal. Kacau, rencanaku gagal semua, ini semua gara-gara perempuan kampung itu, awas aja nanti akan ku habisi dia. Kalau dia masih hidup pasti bos masih balik lagi sama dia, ucap Sinta kesal. Aku harus membuat rencana baru untuk menyingkirkan perempuan kampung itu, ucap Sinta yang sambil berpikir membuat rencana apa untuk melenyapkan Anaya. Saat ini Billy baru sampai di rumah Aaron. Anaya, teriak Aaron sambil memapah Aaron. Anaya yang ada di kamarnya pun berlari menuju pintu depan saat mendengar teriakan Billy. Loh Billy, Mas Aaron kenapa? Ucap Anaya yang panik melihat Aaron dipapah oleh Billy. Lo harus tolong si bos sekarang, kalau tidak nyawanya yang jadi taruhannya, ucap Billy. Emangnya Mas Aaron kenapa Bill? Tanya Anaya yang bingung. Ada yang memberinya obat perangsang dengan dosis tinggi sehingga obat yang diberikan dokter tidak bisa untuk mengatasinya, ucap Billy menjelaskan. Terus aku harus bagaimana? Tanya Anaya yang bingung. Pokoknya turuti aja apapun keinginannya, ucap Billy yang bingung juga harus menjelaskannya. Ya udah kalau gitu tolong bawa Mas Aaron ke kamarnya Aka, ucap Billy. Billy pun membawa Aaron menuju ke kamarnya dibantu oleh anak buah Aaron. Setelah sampai di kamar Aaron, Billy pun merebahkan Aaron di tempat tidur. Nay, tolong kamu rawat dia dulu bos ya, dan jangan lo tinggalin dia, ucap Billy. Iya, aku akan merawatnya dan akan menjaganya dengan baik, ucap Anaya. Baiklah kalau begitu aku pamit balik dulu ya Nay, ucap Billy. Baiklah, terima kasih sudah mengantarkannya pulang, ucap Anaya. Ya itu udah tugas gue, ucap Billy yang keluar dari kamar Aaron menuju ke dapur. Siti, tolong kamu kumpulin art yang ada di rumah ini, ucap Billy pada Siti yang sedang membereskan dapur. Baik tuan, ucap Siti yang langsung pergi meninggalkan Billy sendiri di dapur. Setelah semua art yang ada di rumah Aaron berkumpul di dapur atas perintah Billy. Ada apa sih kita dikumpulkan di sini? Tanya salah satu ATR di rumah Aaron. Aku juga gak tahu, sebaiknya kita dengarkan aja, siapa tahu mau ada pengumuman naik gaji, ucap Art yang lainnya. Perhatian semaunya kalian, jangan ada yang mendekai atau memasuki kamar bos saat ini sampai besok pagi, ucap Billy. Memangnya kenapa ya? Tanya Art itu pada temannya dengan lirih. Aku juga gak tahu, sebaiknya kita menurut saja, ucap ATR yang satunya sambil berbisik. Apa kalian mengerti? Ucap Billy. Mengerti tuan, ucap semua Art serentak. Baiklah kalau begitu silahkan kerjakan tugas kalian masing-masing, ucap Billy. Baik tuan, ucap semua Art itu serentak. Billy langsung meninggalkan kediaman Aaron, ia menuju ke markas kembali. Di kamar Aaron, Anaya sedang menggantikan pakaian Aaron. Ketika Anaya akan mengganti celana Aaron, tangannya ditahan oleh Aaron. Mas, kamu sudah sadar? Tanya Anaya saat melihat Aaron yang membuka matanya. Aaron langsung menarik Anaya sehingga Anaya terguling di samping Aaron. Anaya hendak bertanya ke Aaron namun Aaron langsung mencium bibir Anaya.
Aron langsung menggauli istrinya dengan sedikit kasar sehingga Anaya merasa tersiksa akan perbuatan Aron. Aron melakukan itu tanpa sadar ia terpengaruh oleh obat perangsang yang diberikan Sinta tadi. Anai sangat kewalahan melayani Aron yang dalam obat perangsang. Aron menggauli istrinya hingga tengah malam baru Aron melepaskan Anaya. Anaya merasakan badannya sangat sakit semua. Ya Allah kuatkan aku, ucap Anaya yang langsung menuju kamar mandi dengan perlahan. Setelah disampai di kamar mandi Anaya melihat tespek yang hendak ia akai tadi namun tidak jadi dikarenakan teriakan dari Billy. Apa aku mencobanya sekarang ya? Coba sekarang ajalah aku takut kalau sudah ada dia di dalam perutku dia akan kenapa-napa oleh Mas Aron tadi, ucap Anai yang langsung memakai alat tes kehamilan itu. Setelah Anaya menggunakan alat tes kehamilan itu ia menunggu sampai beberapa 5 menit untuk melihat hasilnya. Garis 2, itu artinya aku hamil, ucap Anaya tak percaya. Ia langsung meraba perutnya yang masih rata. Sayang kamu sudah hadir di perut mama, ucap Anya sambil menetaskan air mata. Anaya teringat saat Aron menuduhnya selingkuh, langsung ia terfikir kalau nanti dia disiksa oleh Aron lagi apakah dia bisa melindungi buah hatinya yang ada di dalam perutnya. Apa aku harus pergi dari sini untuk menyelamatkan anakku? Aku takut nanti Mas Aron tidak percaya kalau ini anaknya dan menyuruh aku menggugurkannya, ucap Anai sendiri dengan ketakutannya. Sebaiknya aku harus pergi dari sini agar anakku bisa selamat, ucap Anai. Anaya langsung keluar dari kamar mandi dan mengemasi pakaiannya secukupnya lalu ia menghampiri Aron. Maaf ya Mas aku harus pergi meninggalkanmu ini demi kebaikan anakku, ucap Anaya. Ia menghampiri laci Arin dan mengambil uang sekitar 1 juta. Mas aku minta sedikit ya uang kamu, ucap Anaya yang langsung keluar dari kamar Aron. Suasana di rumah Aron sangat sepi karena saat ini sudah jam 2 dini hari. Anaya keluar dari rumah dengan pelan-pelan agar orang tidak mengetahuinya. Ketika sudah mendekati pintu gerbang ternyata satpam yang sedang berjaga tidak ada di posnya dikarenakan sedang pergi ke kamar mandi. Hal itu menjadi kesempatan untuk Naya keluar dari gerbang. Aduh dikunci lagi, masa aku harus memanjat gerbang ini sih, batin Anaya. Apa boleh buatlah aku harus memanjat gerbang ini nak kamu yang kuat ya kita berjuang sama-sama, ucap Anaya dalam hati. Setelah Anaya berhasil keluar dari rumah Aron ia bingung harus kemana. Aku sekarang harus kemana gak mungkin kalau aku pulang pasti Mas Aron bisa menemukan aku, ucap Anaya yang kebingungan. Anaya terus berjalan tanpa tujuan ia juga sambil memikirkan bagaimana nasib anaknya nanti. Apa aku istirahat di masjid itu dulu ya buat salat subuh, ucap Anaya yang langsung menuju sebuah masjid untuk sholat. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau yang maha besar, Engkau yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Atas segala kesalahan, yang hamba sengaja maupun tak hamba sengaja, ampuni hamba ya Allah, hamba telah meninggalkan suami hamba hanya takut kalau suami hamba tak mau menerima kehadiran anak yang ada di dalam kandungan hamba ini ya Allah, maafkanlah hamba ya Allah. Lindungilah hamba dan anak hamba dari perbuatan jahat dan perbuatan yang keji. Berikanlah kekuatan untuk hamba dan anak hamba. Amin ya robbal alamin. Doa Anaya setelah sholat subuh. Setelah sholat Anaya berjalan lagi dia hanya mengikuti kemana kakinya melangkah. Tak terasa sekarang Anaya sudah berada di terminal ia bingung harus kemana. Aku harus ke Naya, ucap Anaya sambil memegangi perutnya yang ternyata minta diisi. Ya Allah aku melupakan anakku, maafkan mama ya sayang kamu pasti lapar ya ayo kita membeli makanan dulu, ucap Anaya sambil mengelus perutnya yang masih rata. Anaya pergi mencari makanan ia membeli nasi bungkus seharga 10.000 dan air mineral. Setelah membeli makanan Anya hendak mencari tempat duduk untuk makan. Bu, Anaya menabrak seseorang. Maaf saya gak sengaja, ucap Anaya kepada seseorang yang ia tabrak itu.
Gak papa kok Mbak, gak papa, tanya Irang itu. Saya gak papa kok, ucap Anya. Kamu Mbak Anaya kan, tanya orang itu. Ya kamu mengenal saya, tanya Anaya yang heran. Iya Mbak, saya Via yang pernah suami Mbak tolong, ucap Via. Yang mana ya, saya beneran gak tahu, tanya Anaya lagi. Saya tuh pelayan yang pernah ditolong sama suami Mbak dari orang yang menyuruh saya untuk meracuni suami Mbak, ucap Via mengingatkan kembali kejadian di restoran waktu itu. Oh ya aku ingat, jadi nama kamu Via, ucap Naya. Iya Mbak, saya Via. Mbak mau kemana dan kemana suami Mbak, tanya Via yang heran melihat Anaya membawa tas. Aku akan menceritakannya nanti. Oh ya, kamu mau kemana, tanya Anaya. Aku mau pulang kampung Mbak, aku baru mengambil gajiku di restoran yang tempat aku kerja dulu, ucap Via. Bolehkah aku ikut denganmu, tanya Anaya. Emangnya Mbak udah izin sama suami Mbak, tanya Via lagi. Nanti aku ceritain semuanya sama kamu, tapi kamu izinin aku ikut sama kamu ya please, ucap Anaya memohon. Via tampak berpikir sejenak. Sepertinya Mbak Anaya sedang ada masalah, apa salahnya kalau aku menolongnya sebagai balas budiku, batin Via. Baiklah Mbak, ayo kita pesan tiket dulu, ucap Via. Via, boleh gak beli tiketnya atas nama kamu semua, pinta Anaya. Ya udah Mbak, ayo kita beli tiketnya, ucap Via mengajak Anaya. Anaya hanya menganggukkan kepalanya. Mereka pun membeli tiket tujuan kampung halaman Via yang ada di Bogor. Mbak, kita langsung aja naik bisnya yuk, sekalian kita istirahat di sana, ajak Via. Ayo Vi, Mbak juga mau makan. Oh ya, kamu mau Mbak beliin makanan gak, tanya Anaya. Gak usah Mbak, ini aku udah bawa makanan untuk kita di perjalanan nanti, ucap Via sambil menunjukkan sekantong makanan yang ia beli tadi. Ya udah ayo kita masuk bisnya, ajak Anaya. Ayo Mbak, ucap Via. Mereka pun menaiki bis. Setelah di dalam bis, Anaya dan Via memakan makanan yang mereka bawa tadi. Setelah makan, Anaya pun menceritakan bagaimana kehidupannya selama berumah tangga dengan Aron. Ya Allah Mbak, kejam sekali suami Mbak, ucap Via yang sangat prihatin tentang kehidupan Anaya. Aku udah ikhlas Via, mungkin ini sudah takdirku, ucap Anaya. Jadi sekarang Mbak sedang hamil, tanya Via. Iya Via, aku sedang hamil, aku pergi juga untuk melindungi anakku Via. Aku takut suamiku tak mau menerima anak dalam kandunganku ini sebab ia pernah menuduh aku berselingkuh darinya, ucap Anaya sambil menangis. Sabar ya Mbak, aku akan membantu Mbak untuk membesarkan anak Mbak, aku janji, ucap Via dengan tulus. Terima kasih ya Via, kamu baik sekali, ucap Anaya. Sama-sama Mbak, sekarang Mbak anggap aja aku seperti adik Mbak sendiri ya, ucap Via. Terima kasih Via, Mbak seneng banget punya keluarga lagi, ucap Anaya sambil memeluk Via. Sama-sama Mbak, aku seneng juga kok punya Mbak yang baik dan cantik kayak Mbak, ucap Via sambil membalas pelukan Anaya. Mbak, boleh gak aku pegang perut Mbak, ucap Via. Boleh kok, ucap Anaya sambil tersenyum. Halo keponakan tante, apa kabar kalian di sana? Jangan nakal ya sayang, kasihan mamanya, mulai sekarang tante akan menjaga dan melindungi kalian, ucap Via sambil mengelus perut Anaya yang masih rata. Terima kasih tante cantik, ucap Anya dengan menirukan suara anak kecil. Mereka pun tertawa bersama selama perjalanan. Anaya hanya tertidur sebab Anaya sangat kelelahan.